Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1039. Juan Su atau Elias Gu. Tidak ada keberatan. Mereka semua tahu bahwa Dev sama sekali bukan apa-apa di kolam. Dan bahkan, jika dia memiliki 3 istri dan 4 selir di masa depan, itu tidak akan berarti apa-apa. Segera pelelangan akan dimulai. Dan, tuan rumah naik panggung lelang hari ini. Kami beruntung memiliki Tuan Jin di tempat kejadian. Kami telah meminta Tuan Jin untuk naik ke atas panggung untuk mengucapkan beberapa patah kata. Saat suara pembawa acara jatuh, seorang pria dengan janggut dan perut besar melangkah ke atas panggung. Nama orang ini adalah Frederick Jin. Dia adalah orang yang paling berkuasa di kota Nanhua. Dia menguasai semua dermaga di kota Nanhua, serta kapal-kapal sebesar itu. Bahkan kapal pesiar ini milik Frederick Jin. Dapat dilihat bahwa kapal Frederick Jin milik Frederick Jin. Sumber daya keuangan dibandingkan dengan beberapa keluarga di Kyoto. Bahkan lebih dari itu, Frederick Jin ini adalah seorang ahli bela diri, dan sekarang dia memiliki kekuatan seorang master. Dulu, Frederick Jin hidup dengan memancing di laut. Kemudian, dikatakan bahwa Frederick Jin menangkap ikan besar dan menemukan manik-manik di perut ikan besar itu. Frederick Jin melahapnya. Setelah itu, kekuatannya meningkat pesat, yang membuatnya mengendalikan seluruh dermaga. Dalam beberapa tahun terakhir, armada Frederick Jin telah menemukan banyak batu giok antik. Karena Frederick Jin adalah orang yang vulgar dan tidak menyukai hal-hal ini, dia memulai pelelangan. Ini juga membuat sumber keuangan Frederick Jin terus meningkat tajam, yang membuatnya perlahan kota Nanhua telah berdiri teguh. Semuanya. Pertama-tama, terima kasih telah berpartisipasi dalam pelelangan ini. Lelang ini benar-benar bernilai uang. Tetapi saya menemukannya dari kapal yang tenggelam ribuan tahun yang lalu. Jika Anda menyukainya, maka Anda harus memulainya sesegera mungkin. Jika Anda mulai terlambat, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Frederick Jin memegang mikrofon dan berkata dengan emosional, sekarang saya mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai. Saat suara Frederick Jin jatuh, botol kaca setinggi orang dan ditutupi dengan pola terangkat. Ketika dia melihat ini, mata Elias Gu langsung menyala. Setelah 1 putaran pertempuran, Elias Gu berhasil memenangkan botol kaca dengan 50 juta. Setelah yang kedua, yang ketiga, setiap kali Elias Gu melihatnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan kemudian dia mulai menawan dengan panik. Setelah mendapatkan lusinan barang antik berturut-turut, Elias Gu sepertinya tidak ada habisnya. Matanya memerah. Ini mungkin waktu paling keren yang pernah dia ikuti dalam pelelangan. Tindakan Elias Gu menarik perhatian semua orang kepadanya. Meskipun orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah orang kaya, tiran lokal. Seperti itu jarang terjadi. Dan bahkan, Zeke tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dan Frederick Jin, yang duduk di barisan depan, mau tidak
mau melihat ke belakang ke arah Elias Gu. Matanya sedikit tidak terduga. Kakek, berapa banyak yang kamu habiskan? Semua uang yang diberikan Dev padamu telah dihabiskan. Eli juga merasakan tatapan yang sama dari semua orang, dan buru-buru menarik sudut pakaian Elias Gu. Setelah diingatkan oleh Eli, Elias Gu menjadi lebih terjaga, dan buru-buru berkata dengan canggung, "Saya tidak bisa mengendalikan diri ketika saya melihat barang antik ini. Saya tidak akan membelinya lagi. Saya tidak akan membelinya sekarang, Eli. Jika kakekmu menyukainya, biarkan dia membelinya. Aku masih punya uang di sini." Jarang melihat barang antik seperti ini diselamatkan dari laut. Juan Su ada di samping, tersenyum. Ya, Paman Su. Anda benar. Tidak banyak barang antik yang diselamatkan dari laut. Ketika kita mendapatkannya, nilainya bisa meningkat secara langsung. Elias Gu sekarang menemukan alasan untuk membeli barang antik untuk dirinya sendiri. Ketika Eli mendengar ini, dia langsung menghela nafas dan merasa tidak berdaya karena dia tahu bahwa Elias Gu sangat menyukai barang antik, dan jika dia melihat barang antik yang dia sukai, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk membujuknya di seluruh pelelangan, terlepas dari beberapa barang antik yang tidak dalam kondisi baik dan yang tidak disukai Elias Gu. Sisanya diambil oleh Elias Gu, dan harga transaksinya saja puluhan miliar. Setelah pelelangan berakhir, Elias Gu pergi dengan enggan. Barang-barang antik itu akan dikemas dan dikirim ke rumah Elias Gu setelah kapal pesiar kembali ke kota Nanhua. Dengan pelelangan ini, rencana perjalanan 2 hari membuat Elias Gu hampir menjadi selebriti, dan banyak orang mulai berteman dengan Elias Gu. 2 hari kemudian, kapal pesiar tiba di Pulau Naga. Pemandangan di sini tidak sama dengan beberapa bulan yang lalu. Tidak ada matahari yang terik, juga dingin yang tertutup es dan salju, dan udara di Pulau Naga sangat segar dan membuat orang merasa sangat nyaman. Selain kapal pesiar itu, ada banyak kapal lain yang tiba di Pulau Naga. Saat ini banyak turis di Pulau Naga. Eli, kamu pergi bersama orang tua dahulu dan pergi dengan turis lain untuk sementara waktu. Jangan ikuti aku. Bab 1040. Mendekati pendaratan. Dev memperingatkan Eli lagi. Eli mengangguk dan kemudian berkata dengan cemas, "Kamu sendiri harus berhati-hati. Jangan khawatir. Hanya 2 orang ini. Jika saya ingin pergi, mereka tidak dapat menahan saya." Dev tidak khawatir. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Zeke dan Krill, masih mudah untuk melarikan diri. Jika Zeke dan Krill bermain trik, Dev bisa keluar sepenuhnya. Setelah semua orang tiba di Pulau Naga dari kapal pesiar, Eli membawa Elias Gu dan yang lainnya dan pergi dengan banyak turis. "Saudara Dev, bukankah temanmu bersama kami?" Melihat Eli dan Elias Gu telah pergi, Zeke bertanya dengan heran. "Tidak terlalu rumit untuk memilikinya di sini." Dev tersenyum tipis. Zeke juga mengerti apa yang dimaksud. Dev tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Dengan Zeke dan Krill di depan dan Dev di belakang, ketiganya menuju ke kedalaman Pulau Naga. Krill mengeluarkan kompas dari tubuhnya dan mulai menggumamkan sesuatu di mulutnya terus-menerus.
mengomel tentang sesuatu. Saya melihat kompas di tangan Krill tiba-tiba naik ke udara, memancarkan cahaya merah redup. Setelah beberapa putaran di tempat, kompas mulai bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan tinggi. Di sana, Krill mengatakan sesuatu dan segera mulai berlari dengan cepat. Zeke dan Dev juga berada di belakang. Setelah berlari selama lebih dari setengah jam, kompas berhenti dan kembali ke tangan Krill. Itu ada di sini. Krill melihat sekeliling dan berkata, "Apa yang sedang Anda cari?" Dev bertanya dengan aneh. Zeke menyipitkan matanya dan berkata, "Kami mencari keberadaan naga api. Setelah Anda menelan kristal naga es, pulau itu berubah secara dramatis, dan naga api menghilang bersamanya. Sekarang kita harus menemukan naga api dan mengeluarkan kristal naga api. Kalau begitu kamu memintaku untuk datang. Kamu tidak ingin aku membantumu berurusan dengan naga api, kan, Tuan? Keluarga Ningmu lebih kuat dariku." Dev terkejut. Dikatakan bahwa ada banyak tuan di keluarga Ning. Bahkan jika itu untuk berurusan dengan naga api, tidak perlu memanggil Dev. Orang tua bungkuk yang telah mengikuti Zeke adalah kekuatan puncak Wuzong. Lebih kuat dari kekuatan Dev. Jadi Dev tahu. Zeke meminta dirinya untuk datang. Pasti tidak berurusan dengan naga api. Tentu saja tidak. Kamu tidak perlu berurusan dengan naga api. Tetapi, hanya darah di tubuhmu yang bisa membawa keluar naga api yang bersembunyi. Kilatan niat membunuh melintas di mata Zeke. Kali ini, Dev mengerti mengapa Zeke ingin meminta dirinya pergi ke Pulau Naga. Ternyata dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik naga api. Apakah kamu pikir kalian berdua bisa menghentikanku? Aura Dev mulai meningkat. Hahaha. Bisakah aku menghentikanmu? Tidak masalah jika kamu mengatakannya. Zeke tertawa. Lalu, menatap Krill dan berkata, "Lakukan." Krill mengangguk. Lalu, membuka mulutnya sedikit. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Dev menatap Krill dengan heran. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun, pada saat ini, Ellie, yang berada puluhan mil jauhnya dari mereka, tiba-tiba menjerit dan mengalami sakit kepala yang hebat, dan dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Krill membaca mantra selama lebih dari 10 menit dan menemukan bahwa Dev berdiri diam dan tidak bereaksi. Ini membuat Krill sedikit terkejut. "Apakah kamu akan mengomeliku sampai mati dengan mulutmu?" Dev bertanya pada Krill dengan bercanda. "Apa yang terjadi?" Zeke mengerutkan kening dan bertanya pada Krill. Jelas bahwa ketika Dev dan Ellie sedang minum, Krill diam-diam melakukan trik. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa Dev tidak ada hubungannya dengan itu. "Aku juga tidak tahu. Aku jelas telah meracuni mereka." Krill juga sangat bingung dan tidak mengerti mengapa Dev tidak menjawab ketika dia mendengar bahwa Krill telah meracuni dirinya sendiri. Wajah Dev langsung menjadi dingin. "Siapa lagi yang kamu racuni?" Dev memiliki hati yang kental untuk melindungi tubuhnya, dan racun apapun tidak berguna baginya. Tetapi, berbeda untuk orang lain. Jika Ellie dan yang lainnya juga diracuni, itu akan berbahaya sekarang. Dan kecantikan kecil di sampingmu, anggur merah yang kamu minum telah dimanipulasi olehku. Mungkin sekarang, kecantikan kecilmu diracuni. Jadi, jika kamu bisa mendengarkan kami dengan patuh sekarang,
Aku akan memberimu penawarnya nanti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.